Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa dirahmati, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini subuh kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang tak terhitung dan yang tak terukur. Di antaranya, alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh secara khusyuk berjamaah karena kita sehat, karena kita berada di wilayah yang aman dan selamat, dan karena kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang jumlahnya sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Nah, insyaallah kita adalah bagian dari yang bersyukur itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemarin saya sempat kirim tema-tema ke beliau, Pak Mariyati, itu ada 21 tema. Terus beliau memilih tema malam Lailatul Qadar antara kepuasan dan penyesalan. Sebetulnya yang lebih tepat lagi adalah muhasabah bulan Ramadan antara kepuasan dan penyesalan. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan itu adalah momen yang termulia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Momen yang termulia, sesuatu yang mulia ketika dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan Allah tujuan memberikan momen itu, maka insya Allah dia termasuk orang yang berhasil, termasuk orang yang memperoleh kepuasan. Sementara ketika momen yang begitu mulia lalu disia-siakan, diabaikan, tidak dipedulikan, maka akan berdampak pada suatu kegagalan dan berdampak pada penyesalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ramadan itu sangat beragam. Rasul memberikan sebutan atau gelar untuk Ramadan itu. Di dalam satu hadis yang terkenal dan insya Allah juga sering disampaikan oleh para ustadz, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepadamu bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bahwa Ramadan itu adalah
bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Qad iftaradallahu alaikum siyamahu, yang mana di bulan itu Allah memfardukan untukmu berpuasa. Berpuasa. Sufidatis syayatinu fi wa ulika abwabun nar wa futihat abwabul jannah wa fihi lailatun khairun min alfi syahr faman khurrima khairaha faqad khurrima. Hadirin yang dirahmati Allah, arti dari pernyataan ini adalah telah datang kepadamu bulan Ramadan. Lalu apa bulan Ramadan itu keistimewaannya? Syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh berkah. Lalu berikutnya Allah memfardukan pada bulan itu untuk berpuasa. Pada bulan itu setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Dan di bulan itu ada keberkahan yang berkah dalam satu tahun, yaitu ada satu malam. Fihi lailatun, di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr, yang nilai kebaikannya itu melebihi daripada 1000 bulan. Faman hurrima, maka barang siapa yang tidak bisa meraih itu semuanya, faqad hurrima, maka ia benar-benar tidak memperoleh apa-apa dari itu. Berarti penyesalan. Cara gampangan itu, keberkahan itu, satu tahun itu pada bulan tertentu itu ada pembagian uang 1 miliar, Pak. Yang pembagian itu tidak pernah diberikan kecuali di bulan itu, Pak. Mana oleh miliar ini ya, Pak? Maka syaratnya harus, untuk bisa memperoleh kebahagiaan 1 miliar itu harus melekan sewengi. Kira-kira kuat nggak? Kira-kira kepingin nggak itu? Melekan sewengi untuk dapat, paginya dapat 1 miliar. Iya, Pak. Terus sing gak melok melekan turu wae, isu-isu diberitahu. Sampeyan mau gak melok oleh bagian uang 1 miliar? Gak melok apa? Turu keturun aku. Kira-kira nangis apa gak kira-kira? Nangis. Coba dibuktikan untuk masjid gini. Gak usah 1 miliar. Momen 1 bulan Ramadan, siapa yang bisa hadir pada malam Lailatul Qadar di masjid ini, ya berarti kan yang di Tengara itu kan yang apa itu? Yang ganjil-ganjil itu ya. Setiap paginya yang bisa qiyamul lail mulai jam 1 sampai sahur bersama, mulih dikai 1 jutaan. Ya apa kira-kira? Singkat teko ya apa kira-kira? Ketun. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Rasul memberikan istilah Ramadan dengan bulan barokah. Kadang-kadang wong Jawa terus dikira bahasa Jawa berkat. Lalu kita juga sering mendengarkan julukan di telinga kita, sering kita dengar Ramadan itu bulan suci, betul? Why? Apa why itu? Mengapa? Bulan suci. Apakah bulan-bulan yang lain tidak suci? Semua bulan itu
suci. Tapi maksudnya adalah di bulan itulah mestinya orang yang beriman atau manusia itu mendapatkan pencucian dari dosa. Lah ketika mendapatkan pencucian dari dosa itu, maka ia berarti mendapatkan maghfirah, pengampunan dari kesalahan dan dosa. Ketika mendapatkan pengampunan kesalahan dari dosa, pengampunan dari kesalahan dan dosa itu, maka orang itu disucikan. Bahasa spiritualnya mendapatkan pengampunan itu namanya mendapatkan maghfirah. Maka Ramadan itu dijuluki dengan sebutan Syahrul Maghfirah. Gitu nggih. Berangkat dari pernyataan Rasul itu, maka Ramadan itu adalah BBM. Apa BBM, Pak? Bolak-balik mangan. Bolak-balik mantu. Kon kok bolak-balik mantu? Iya, anakku 5. Umpamanya karena bentahun hamil terus apa bolak-balik meteng. Enggak. Ini kan berangkat dari pernyataan Rasul. Ramadan itu BBM, bulan barokah maghfirah. Understand? Maka idealnya adalah orang-orang yang dipertemukan dengan Ramadan itu dapat barokah, dapat maghfirah. Ini loh karunia Allah di sini. Maka nanti orang yang tidak dapat barokah, orang yang tidak dapat maghfirah, dia pasti akan menyesal. Yang dapat barokah, yang dapat maghfirah, pasti dia akan puas. Gitu nggih? Cuman memang kepuasan itu bukan sekarang ini, karena belum bisa dirasakan langsung. Sebagaimana penyesalan juga bukan sekarang ini, tapi nanti. Nanti itu kapan? Ketika ia berhadapan dengan malaikat Israil. Apa itu? Hadirin, maka kita semuanya bersemangat dan bercita-cita untuk bisa memperoleh berkah, memperoleh maghfirah. Untuk itu lalu Rasul memberikan jalan bagaimana supaya berkah itu diperoleh. Ingin tahu? Jamaah? Ngantuk nih. Syarat yang pertama, karena Ramadan itu BBM, maka syarat pertama itu premium. Iki tulane guyon tapi serius, Pak. Napa premium itu? Syarat pertama harus premium itu prei makan minum. Kapan? Mulai fajar sampai maghrib. Prei itu Pak? Kan tidak seterusnya prei itu. Prei makan, prei minum, prei kumpul mbek bojo, mulai subuh sampai maghrib. Niat melaksanakan perintah Allah. Hadisnya jelas, man shoma ramadanan imanan. Loh, hubungannya dengan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, momen Ramadannya itu. Imanan karena ia mengimani itu perintah Allah dan dia melaksanakan berharap mendapatkan pahala dari Allah. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama, diampuni 1 tahun yang lampau. Maka ketika itu dia dicucikan dari dosa karena premium. Tapi kalau ada orang diwajibkan puasa supaya dapat barokah, supaya maghfirah, kok ternyata gak gelem poso, maka di situ kebalikannya. Padahal tidak ada udzur, tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Ya ming krono alasannya aku lho lesu gak kuat aku.
Aku gak kuat ngelak aku. Apa maneh iku sing jenenge rokok iku aku nek gak ngerokok iku 3 jam lho rasane lambe koyo pecah-pecah mbok kon yo. Akhire apa? Gak poso. Lho ngoten niku yo akeh, Pak. Akeh, Pak. Mriki mboten nonton, Pak. Mriki wonten Wonocolo, Pak. Nggen kula, Pak. Juru parkir iku tak delok iku rokokan jedar-jedar ngono. Ayo, Pak. Kon ya wis tutuk-tutukno kono. Maka dosa kan kebalikannya. Lah dosa itu nanti pasti berdampak pada penyesalan. Karena enggak premium, betul? Insyaallah. Nanti kan arahnya kan iki hadis tadi itu loh ya, Sobat. Dari sisi baru apa? Dari sisi barokah maghfirah tadi melalui poso, melalui premium. Maka supaya dapat barokah, supaya dapat maghfirah berikutnya, ini momen Ramadan, maka yang kedua karena BBM harus ada solar, Pak. Ini namanya kontekstualisasi dakwah, Pak. Hadis Al-Quran tapi kita dengan menggunakan bahasa yang gampang dirungokno. Jenengan mendengar istilah Ramadan BBM ya baru sekarang, Pak ya. Yang kedua harus ada solar, Pak. Napa solar itu? Ayo mumpung Ramadan, momen yang sangat bernilai, salate luwih aktif lan rajin. Bener apa salah iki? Survei membuktikan kalau sini sudah terbukti istiqomah, tapi di tempat-tempat yang lain, Pak, itu ada bedanya. Saya tidak tahu di sini. Kalau di Ramadan jamannya kan ya penuh toh. Kalau Ramadan tambah penuh, iya kan? Tambah penuh toh. Di yang lain-lainnya begitu, Pak. Biasanya 1 soft, 2 soft penuh. Barang kena Ramadan, apa mana ini Isya, nggih penuh. Apalagi hari-hari pertama, Pak. Wah, panitia bingung sampean. Masang apa? Tenda di atas. Yuk, bawahnya kayak tikar. Krono gak muat. Itu kenapa? Karena ada motivasi salat luwih aktif lan rajin. Di antaranya salat qiyamul lail. Wujudnya adalah tarawih. Iku nek Ramadan ya nek tarawih, Pak, mriki, Pak. Nah, itu bagian daripada semangat. Itu bagian yang dikatakan wasufidatis syayatin. Ketika Ramadan datang itu setan-setan dibelenggu. Itu jangan diasumsikan lalu setan itu dibelenggu kalau rantai apa ya wong barang gak ketok dibelenggu oleh semangat kita untuk meraih berkah, semangat kita untuk meraih maghfirah, semangat untuk memperoleh yang terbaik di hadapan Allah. Maka semangat untuk meraih yang terbaik itu yang membelenggu setan. Karena semangat, Pak. Nggak ada yang malas, Pak. Setannya kalah. Kan begitu, Pak, logikanya, Pak. Kalau orang sudah semangat itu kan nggak ada yang berat, Pak. Halo, tinggal noto hati. Makanya menyambut bulan suci, menata hati menyambut datangnya bulan suci kan dulu kan begitu saya. Ditata kan. Semangat, Pak. Nah, setan ngene iku kalah, Pak. Kan asline ngene ya nggodha. Alah wis gak usah salat, tapi kan salat. Alah wis gak usah nang masjid, salat iku ndok omah ya kena kok. Suwen iku nang masjid iku jamaah barang nunggu barang itu. Tapi ndok omah kan iso 2 menit mari toh. Semangat tetap nang masjid lo kan gitu toh. Enggak ya gak harus berjamaah kok sholat itu lo ngono ada. Lah tarawih ku sunnah lo ngono ya. Tarawih ku sunnah. Tapi ana semangat, oke, sunnah tetap kita lakukan. Tapi lalu setan itu kan punya karakter apa? Kalau menggoda manusia itu kan apa? Ngeyel. Ngerti ngeyel, Pak ya? Gak kena malam pertama, malam kedua, gak kena malam kedua, malam ketiga, gak kena malam ketiga. Kadang-kadang sing garai goda iku teko imami barang kadang-kadang gitu. Apa, Pak?
Ya faktor imam juga bisa menggoda orang itu, akhirnya mau aku males aku sholat tuh imam suwe sampai jam 09.00. Iya kan? Itu namanya la takun fatanan fil ibadah. Jangan kamu menjadi fitnah dalam beribadah. Artinya apa? Sesuaikan dengan kondisi masyarakat di situ ketika berjamaah. Ada orang yang memang tingkatannya sudah teruji, oke, sampai jam piro wae oke. Tapi kan ada masyarakat awam itu suwe. Tapi juga fitnah berikutnya, nek ngimami yo ojo cepet-cepet. Iku yo fitnah. Apa? Fitnah dalam arti apa? Ibadah. Akhirnya mestinya itu ibadah tapi tidak bernilai ibadah. Apa? Lah salat 20 rakaat 7 menit. Jare sing ngono gak mikir iku nek iku ibadah, iku bapak iku ibadah, gak mikir iku apa keterima ta gak keterima. Enak-enak wae karo nuruti nafsu. Jos imam nek ngono. Apa jos? Lah 20 menit, 8 menit apa 8 rakaat iku hanya 10 menit sudah selesai. Enak kono-kono. Buyar kon mari kono. Iku jere setan kon, betul kon, kancaku kon ngono. Fitnah semuanya, kecepatan ya fitnah, apa? Kelamaan ya fitnah. Maka imam harus cerdas, harus, iya kan? Pernah kan Rasul menegur orang yang sholat imamnya ngimaminya terlalu lama, sebagaimana juga pernah Rasul menegur orang sholat yang terlalu cepat. Maka di situ unsur tumakninah harus diperhatikan fitnah. Nah ini jamaah itu supaya itu di samping memang kadang-kadang karakter menungso iku apa gak kuatan mbek sing apik, terus mari ngono godane akeh wis mulai nglembosi. Tapi saya nggak tahu di sini solarnya, jamaahnya kira-kira konsisten apa mengalami kemajuan ini. Lho ya maju ya mriki. Jamaahnya lho mengalami kemajuan, softnya itu. Tak pikir kemunduran. Konsisten maju. Ya tetap ya. Ya, tapi jenengan termasuk yang tidak bergeming kan gitu toh. Kenapa? Karena solar semangat salate luwih aktif lan rajin. Untuk apa? Untuk meraih berkah, untuk meraih maghfirah. Karena Rasul menyatakan mangqama Ramadhanan. Sebutnya Rasul begitu, qoma. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan, sehingga qiyamul lail itu ya pokoknya salat yang selain yang isya, selain wajib itu apa saja termasuk di situ tarawih, witir, tahajud, semuanya itu. Maka ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Jadi melalui wajibnya puasanya, lalu melalui solarnya, solat luwih aktif lan rajin. Itulah setan dibelenggu, itu maksudnya kekuatan dan semangat keimanannya itu yang membelenggu setan. Nah ini harus istiqomah. Jamaah. Lalu berikutnya selain solar itu supaya orang itu betul-betul dapat berkah sebanyak-banyaknya. Di antara berkah pahala kan Pak, yang tertinggi itu Pak. Terus maghfirah tadi itu. Selain solar maka harus ada pertamak. Kenapa Pak pertamak Pak? Intinya puasa itu adalah bagian daripada BBM. Pertamak itu perkuat takwa maksimal. Understand? Pak, takwa itu yang sering kita dengar apa? Istilahnya itu? Takwa adalah menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Kan begitu. Maka sebetulnya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bagian dari ketakwaan. Lalu kita menghindar dari dosa, menghindar dari kemaksiatan, itu juga bagian daripada takwa. Dan masing-masing semuanya ada pahalanya. Kan gitu Pak. Tetapi untuk ibadah puasa ternyata pahalanya enggak dihitung. Why? Apa why itu? Mengapa? Ada apa? Karena di dalam puasa itu menggambarkan ketakwaan yang maksimal. Notok pol jadi wong Jawa, bahasa Inggrisnya full, ketakwaan yang full, cinta yang full, I love you full, kan gitu toh Pak. Mengapa?
Karena di dalam berpuasa, kalau ditinjau dari, taruhkan BBM tadi Pak, kalau ditinjau dari aspek komunikasi spiritual, karena di dalam puasa itu adalah ibadah yang XL Pak. Apa XL itu Pak? Komunikasi Pak, spiritual Pak, XL itu. Kita kan kalau komunikasi kan menggunakan kartu sekarang Pak. Kartunya jenisnya kartu apa? Salah satunya XL. Maksudnya apa XL itu? Ibadah yang ekstra lillah. Karena komunikasi spesial Pak. Gak ada orang tahu atau tidak tahu, gak ada Pak. Saya gak bisa membuktikan bahwa jenengan puasa atau tidak puasa, kan gak tahu Pak. Karena ada orang itu ya sholat, tapi kan kadang-kadang gak puasa. Gini kan? Atau kelihatan di depan keluarga, di tempat teman itu kelihatannya khusyuk, kat mau ngelentuk, ayo ngono, kleson be, posoi khusyuk arek iku. Oh pura-pura seperu. Si aku pipis sih kan. Lo ngetekno banyu sak jeding. Tawaran-tawaran berbagai makanan, betul ya? Kan masih ada sekarang itu. Terus kok tidak makan? Kenapa? Karena takut dilihat orang. Enggak. Ukurannya bukan itu. Karena nggak punya uang? Bukan. Kenapa? Karena saat ini komunikasi spesial dengan Allah. Allah mengawasi aku. Sehingga apa? Ukurannya itu adalah malaikat, ukurannya adalah Allah, bukan orang. Mulane Bu, nggih, jenengane ku nek dibojo terus takwa. Apa takwa itu? Bukan takut spiritual ya. Waskatnya itu yang muncul. Dimanapun jenengan nggak akan ketakutan suami macam-macam. Kenapa? Karena aku tahu suami saya nggak akan mungkin sedikit pun berpaling dari diriku. Kenapa? Karena ia punya prinsip ittaqullaha fin nisa. Takutlah kamu kepada Allah dalam urusan istrimu. Jangan pernah kau sakiti istrimu, karena menyakiti istri itu sama dengan menyakiti malaikat. Kan begitu Pak? Tapi kan ada yang kebalikan, seorang suami itu takutnya hanya di depan istri. Makanya ada isti-MI. Apa isti? Kalau isti itu ikatan suami takut istri. Gak lapo-lapo mek ngarepe bojo tok. Nggih ya? Gak wani lapo-lapo nek ngarepe bojo, betul? Tapi nek gak ana bojone wis mumpung gak ketok. Loh, gak karu-karuan. Tapi kalau itu isti-MI, apa isti-MI? Ikatan suami takut menyakiti istri. Ittaqullaha fin nisa, takutlah kamu terhadap Allah dalam urusan istrimu. Makanya jadi ukuran itu di situ. Memang istri saya nggak tahu, tapi Allah melihat aku, malaikat mencatat aku nggak akan pernah macam-macam. Kenapa? Karena pengawasku adalah malaikat dan Allah. Oh, hebat. Sebagaimana juga istri, hafidhot, senantiasa menjaga dirinya. Qonitat, nah di situ. Maka ada isti-MI, ikatan suami takut menyakiti diri. Sebagaimana kalau seorang istri juga ISIS. Apa ISIS itu? Istri solihah, idaman suami. Lalu suami nggak akan ketakutan Pak. Kenapa? Saya yakin istri saya, loh gitu loh. Kenapa? Solihah. Khairul mar'ati, sebaik-baiknya kan gitu toh. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika si istri itu sudah sholat 5 waktunya dengan baik, wajibnya. Terus wasomat sahra, dan puasa di bulan wajibnya. Iya, yaitu Ramadan. Wa hafizat farja, dan dia tidak berbuat serong, tidak berbuat zina. Tidak gemar bermaksiat, terutama maksiat biologis. Dia termasuk gak selingkuh. Apa selingkuh itu? Wong selingkuh itu kadang-kadang sekarang diplesetkan Pak. Selingan keluarga utuh. Yang bahaya itu setia ya ngono. Saya ini suami setia. Apa? Setiap tikungan ada. Kon yo. Yang bahaya itu setia apa? Setia itu aku suami yang setia. Apa? Selingkuh tiada akhir. Bahaya ini. Plesetkan itu. Tidak selingkuh. Ya, main mata di luar pandangan suaminya. Kan wa hafizat terus apa? Farja. Wa ata'at,
dan dia taat kepada suaminya. Kenapa? Ukurannya bukan karena dia takut pada suaminya itu, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Enggak macam-macam. Itu bagian daripada istri yang sholihah. Termasuk apa? Takut dilaknat Allah. Kenapa? Karena Allah melaknat istri diantaranya ketika ia dilaknat oleh suami. Maka istri sholihah senantiasa mencari ridho suami. Maka istri sholihah tujuannya ridho ilahi. Ridhonya Allah ada di ibadah wajibnya, lalu ridhonya Allah ada di suami. Understand, Bu? Podo saiki akhirnya. Podo sing lanang ya oleh, sing wedok ya oleh. Maka sama-sama merasa diawasi oleh Allah. Puasa itu seperti itu menggambarkan ketakwaan yang maksimal, komunikasi XL, maka Allah memberikan pahala, enggak pakai dihitung. Cara ngekei dhuwit iku nang bojo contone ngono iku, ana sing dihitung sesuai dengan hanya apa? Kewajibane. Ana sing malah sering kurang nggih ya. Tapi ana sing apa? Gak usah dijaluk. Terus ana sing apa? Katik dihitung. Wis cukup-cukup dhewe kene lho, Dik, terserah kono. Pira njupuk kono. Wong dhuwit karek guntingi ae. Insyaallah wong wedok ngene iku ya seneng. Lah iki cara pahala ku yo ngono. Wis sak kan hadisnya fa innahu li, karena orang puasa itu kekasihku, wa ana ajibihi. Aku memberi pahala sak gelemku, sak lho. Itu nanti temanya rahasia cinta dalam berpuasa. Ono wingi temat akirim ngono ya. Oke, ada di Pertamax. Di samping itu persoalannya adalah Pertamax itu perangi tabiat maksiat. Intinya puasa kan di situ, Pak. Al-imsak, mengendalikan diri dari hal-hal yang menyenangkan tadi itu, termasuk menyenangkan baik makanan minuman atau menyenangkan dari aspek apa? Syahwat. Kendalikan karena sedang puasa. Meripate kupinge apa namanya, irunge apa mana, lambe. Ini kadang-kadang puasa-puasa itu yang tidak dikendalikan itu tangan ini loh, Pak. Betul, tangan ini, Pak, sekarang menjadi sumber fitnah, Pak, sekarang itu. Makanya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu aku kunci mulutnya, tapi aku jadikan tangannya bicara sendiri. Kenapa? Karena tangan itu luar biasa, Pak, sekarang, Pak. Kalau tidak dikendalikan itu, Pak. Betul. Melalui apa? WA, melalui apa? Facebook, melalui apa? Instagram, melalui apa? Wes ngene iki sing diserapa itu nanti. Kadang-kadang poso-poso ngene iki sik ngeser-ngeser gak tepak iku kadang-kadang. Alasannya apa? Nang ini kalau ono ndelok ngene lek seneng sih. Lah nyenengno wong kan sedekah. Kon yo. Nah di situ loh. Maka pertama apa tadi? Perangi tabiat maksiat. Ketika itu solusinya daripada nggak bisa mengendalikan, tidur itu lebih baik, karena tidur tidak maksiat, Pak. Tapi nah, kira-kira terus saulan Ramadan kayak turu tok alasan saya gak dosa, ya gembuk, Pak. Mau gembuk? Ya memang gak dosa, tapi ya terus lah itu salah. Maka disitulah itu ukuran minimal pun ada pertama. Maka lalu ada apa lagi? Pertalit, Pak. Kenapa pertalit, Pak? Kita juga sering mendengar Ramadan syahrul ibadah. Syahrul ibadah itu bulan penuh ibadah. Artinya penuh ibadah itu apa? Ibadah-ibadah yang dilakukan itu satu tapi dihitung nggak pakai sunnah, tapi dihitung seperti wajib. Apalagi yang wajib loh. Kenapa? Nilai ibadahnya. Atau apa? Orang yang menganggap itu tidak ibadah bisa ibadah. Ya tadi sumtus shaim, meneng tok wis dicatat ibadah. Wa naumu dan tidurnya juga dicatat ibadah. Apalagi kalau orang bisa bekerja, apalagi orang itu mencari ilmu, apalagi orang itu bersilaturahim dan seterusnya. Oh, tambah tinggi nilainya. Maka perlu tambah amal lillahi ta'ala. Apa pertalit? Perlu tambah amal lillahi ta'ala. Artinya di bulan Ramadan momennya itu bukan hanya untuk puasa. Oke, fokus puasa itu.
fokus sholatnya yang wajib, tapi ini iso ya selainnya itu tambah. Maka di sini ketika Ramadan datang, apa sedekah ya lancar, artinya semangat untuk bersedekah, betul? Semangat untuk buka bersama disiapkan, betul? Ini kan bagian dari semangat untuk meraih keberkahan, untuk meraih pahala. Oh, bertalit Pak. Termasuk juga maca Qur'an nih Pak. Kan juga orang sering menyebut Ramadan Syahrul Quran. Syahrul Quran itu bermakna pertama kali Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka ada istilah nuzulul Quran. Tapi bisa juga bermakna Syahrul Quran itu semangat untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya yang tidak terhitung, itu diantaranya melalui maca Quran, sehingga ada istilah tadarus, mempelajari Al-Quran minimal dari sisi bacanya. Nah di sini monggo tingkatannya orang tadarusnya Al-Quran itu melalui bacaan. Di situ semangatnya ada. Aku biasa di luar Ramadan itu gak sepiro mempeng mek maca Quran iki tak sempat nore aku saulan iki mosok kok saulan gak tahu khatam blas, aku tahun iki aku tak khatam nolah. Quran itu pirang juz Pak? 30 juz. Berarti target sedina malah kalau syukur-syukur bisa 2 kali, 3 kali. Subhanallah. Almarhum Yai Hamid Pasuruan Pak, yang dikenal itu bagian dari waliullah Pak. Itu apa? Setiap Kamis malam Jumat itu khataman Pak. Wow. Al-Quran itu nanti bisa memberi syafaat Pak. Amal ibadah mendampingi kapan nanti ketika di alam kubur itu di situ. Wis semangat mumpung iki. Nah, ada malam yang paling utama yaitu di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Nah, ini di situ. Kebaikan yang melimpah pada saat itu, malam itu satu kebaikan melebihi kebaikan yang dilakukan selama 1000 bulan. Berarti podo sekali kebaikan itu dicatat mengalahkan 83 tahun. Subhanallah. Cuman persoalannya itu semua tidak langsung dirasakan di dunia ini. Karena itu Rasul menyatakan lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa farhatani, orang yang berpuasa dapat 2 kebahagiaan. 1 di dunia, farhatun indal iftar, kebahagiaan ketika mau buka. Dengan ini kan ya sambil nunggu buka bersama tau, bersama keluarga, bersama teman, monggo. Nah ketika sudah mau itu kan beda Pak, sama-sama makan, orang yang berpuasa dengan yang tidak kan beda rasanya. Sekarang kan ada istilah buka bersama, itu nanti orang yang mau makan itu antara wong sing poso gak poso siji Pak rasanya Pak. Kenapa? Semangatnya itu loh, gitu betul. Ada yang ket mau ya wis mangan lagi ya mumpung ono konco ngene. Tapi siji sing teman-teman itu ada semangat, itu namanya apa? Semangat lahiriah, kenikmatan lahiriah. Oke, diberikan dan itu pahala, termasuk keberkahan juga, mensegerakan batal itu. Dan yang paling inti adalah farhatun inda liqa'i rabbi, bahagia ketika bertemu dengan Allah. Ukurannya bertemu itu apa? Ketika nazak Pak. Di situ sudah diperlihatkan Pak, siapa orang yang abai dengan Ramadan, siapa orang yang abai dengan Lailatul Qadar, dan siapa yang peduli dengan Ramadan, siapa yang peduli dengan malam Lailatul Qadar. Itu semua diperlihatkan Pak ketika nazak itu. Makanya ada orang yang nazak itu tersenyum Pak, sumringah Pak. Ada yang kelihatan hitam begitu loh, menangis Pak itu Pak. Nangisnya itu bukan fisik Pak, tapi apa? Jiwanya Pak. Karena sukma itu melihat sesuatu, jiwa itu Pak. Nah disitulah maka kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang amal timbangannya itu nah, termasuk Ramadan itu kan gitu, apalagi Lailatul Qadar itu begitu. Siapa yang ketika ditimbang amal ibadahnya, maka apa jawabannya?
fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah. Radiyah itu artinya apa? Puas, Pak. Puasnya apa? Karena mampu betul-betul menghandle, mampu betul-betul memanfaatkan momen untuk memperbanyak amal ibadah. Bagaimanapun kita juga ibadah perlu ndolek ganjaran. Kapan-kapan kita bicara tentang apa? Mengukur derajat keikhlasan dalam beribadah. Itu. Sementara wa amma man khaffat, barang siapa yang ringan itu berarti apa? Ya tadi itu enggak menggunakan waktu untuk beramal, beribadah, wis Ramadan dipetukno, Lailatul Qadar ya wis sudah jelas-jelas di situ ada Ramadan itu, tapi abeh ndak peduli, nggak punya amal, malah dosa tok, akhirnya kan ringan. Kalau sudah ringan, wa amma man khaffat mawazinu, maka barang siapa yang ringan amalnya, berarti kakean dosa, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Itulah penyesalan yang tidak akan mungkin ada perbaikan lagi, Pak. Kalau orang berhasil di dunia, sempat apa itu? Puas. Bisa saja kan puas, mari ngono menangis, betul? Itulah dunia. Sebagaimana orang itu gagal, menangis, sedih, tapi justru kadang-kadang di balik itu dia masih bisa tertawa, bisa senyum, bisa bahagia. Karena apa? Ada keberhasilan di kemudian hari. Tapi kalau sudah saat bertemu dengan Allah, di situ puas, maka selanjutnya puas terus. Sementara ketika mau bertemu dengan Allah, menangis, menyesal seperti Fir'aun, kan begitu. Fir'aun itu kan penyesalannya apa? Ketika naza, amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, karena sudah membuktikan jadi malaikat gak iso kon tak paboki pisan kon. Nah, di situ, Pak. Maka bagaimana kita ini betul-betul memperoleh kepuasan dipertemukan dengan Ramadan, dengan memperbanyak amal, dengan premium, dengan pertamak, dengan pertalit, dengan apa namanya? Solar. Semuanya itu ada di SPBU. Understand? Apa SPBU, Pak? Oh, subhanallah, Ramadan itu SPBU, Pak. Apa? Semangat puasa bulan utama. Mikir loh, Pak, ini, Pak. Apa SPBU? Semangat puasa bulan utama. Maka mudah-mudahan kita nanti ketika berpisah dengan Ramadan itu termasuk orang yang tersenyum, orang yang memperoleh kepuasan. Wujudnya nanti ketika Idul Fitri, itulah hari bahagia. Kenapa? Karena ia mendapatkan kembali kepada fitrah. Sementara kalau orang itu hanya nuruti nafsu ini tok selama Ramadan, gak betul-betul memperoleh nilai ibadah yang semaksimal mungkin, bahkan tidak pernah beribadah sama sekali, ya secara lahiriah ya oleh-oleh melok riyo. Tapi kan dia tidak punya kepuasan batinianya. Lah sampean wingi sak ulang tak delok kok gak ketok poso, Cak. Kok melok riyo ya sampean gak isin. Gak lapo. Lha ngene iki ya ana nggih. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kepuasan batinnya. Nah, dan mudah-mudahan kita sudah mendapatkan pelajaran dari Allah, Pak. Ya Allah, ternyata saudara-saudara kita termasuk yang di Mbawian yang di pusatnya gempa itu, dan kita mendapatkan peringatan kemarin dari Allah bahwa ternyata selamat itu mahal harganya. Cuman sayang, dalam kata hikmah, afiyatu la ya'ril qadra illa ahlul. Selamat itu mahal, tapi yang paling tahu harga mahalnya selamat itu kalau celaka, kalau ada musibah. Nah, kita sudah diingatkan oleh Allah betapa mahalnya keselamatan itu, maka kita terus tawadhu, terus mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kapan-kapan kita akan mengupas tentang apa itu 4 nilai kenikmatan yang tidak bisa dihargai kecuali oleh golongan 4 manusia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada gunanya dan senantiasa memotivasi kita untuk perjalanan hidup kita. Pada akhirnya nanti ketika bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan radiyah mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Puas dengan sepuas-puasnya. Beli peniti. Tidak lupa juga membeli kurma. Ya, maksud hati ingin tetap bersama.
paket sepatu dikirim ke Jakarta, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Maka ada rumah mewah di tengah ladang, sekiranya ceramah masih kurang panjang, silakan mampir untuk mandi. Sekiranya ceramah masih kurang panjang, insya Allah bulan depan ketemu lagi. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya luar biasa untuk kami. Sekali lagi ini adalah bulan suci Ramadan, semua yang menjalankan ibadah puasa. Yang ingin kami tanyakan, bulan puasa itu adalah bulan yang penuh maghfirah. Kemudian bulan yang penuh berkah dan bulan yang dominan. Kami melihat gejala sosial yang tadi disampaikan bahwa di bulan puasa itu banyak orang-orang yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, sehingga mereka tidak bisa melakukan ibadah puasa. Nah, termasuk bapak-bapak tukang beca, bapak-bapak sopir. Nah, kemudian mereka adalah Islam Muslim. Nah, beriman juga. Baca puasa itu panggilan untuk orang yang beriman. Nah, bagaimana mereka ini yang bisa melaksanakan sholat sementara dia punya kewajiban sebagai dan bagaimana hukumnya dengan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, ada pekerjaan itu yang bersifat darurat Pak. Artinya pekerjaan itu tidak bisa ditunda kalau tidak dikerjakan pada bulan Ramadan itu, karena hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari. Kan ada nanti orang itu yang nanti aku tak fokus rek iki niku tak sementara aku tak mari riyo tak tutupno kaya tukang-tukang orang itu Pak. Aku selama puasa aku gak sementara aku tak perai dulu, gak jadi kuli, gak jadi tukang itu. Kalau sekiranya itu mampu, kan kecenderungannya yang dengan kerja keras kerja itu kan rata-rata ya kayak kuli, kayak apa, nah, itu tadi supir itu. Maka apabila pekerjaan itu bersifat darurat, sekiranya itu tidak dikerjakan dan tidak punya penghasilan, nggak bisa makan dan minum untuk anak-anaknya, maka ketika itu menjadi pekerjaan yang darurat. Nah, tingkat daruratnya itu kayak apa yang dikerjakan itu? Apabila dengan berpuasa dia tidak mampu melakukan kegiatan itu nggih. Karena panas, karena apa? Saya tidak tahu supir itu termasuk melarat apa mboten kira-kira ya. Wah, bisa ya enak bisa ya. Hah? Bimo. Saiki Bimo yo gak ono AC-ne ya. Tapi kan Bimo kan gak keluar terus setiap hari. Jaraknya kan ya sini ngene. Wis pokok itu tingkat keduratan menjadi ukuran, Pak. Dan itu bukan pilihannya gitu loh. Karena aku gak bisa menghindar dari ini. Sementara kalau aku lakukan, tidak aku lakukan, aku dampaknya seperti ini. Tapi kalau aku lakukan, aku gak punya kemampuan apa. Capek apa panas dan semuanya itu. Maka kita menjadi darurat. Dan itu kalau terus menerus, maka bisa diganti dengan fidyah, Pak. Dan karena itu sesuatu yang diperbolehkan, akhirnya tidak termasuk dosa. Tapi kalau itu hanya pilihan sakjane ya sakjane gak sepiro melarat sih, ya sakjane poso ya iso. Tapi menjadi kebiasaannya enak gak poso. Nah, beda lagi, Pak. Jadi tingkatannya orang gak puasa itu memang karena sudah dibuktikan kalau dia puasa gak mampu betul. Tapi kalau dia gak mengerjakan itu, berdampak pada anak, istrinya, berdampak pada kehidupan sehari, maka menjadi darurat. Ketika itulah pilihannya adalah nanti bisa fidyah. Karena itu nggak bisa dikerjakan setiap engko mari nyaur ya padha hae nyaur ya waktu ngono iku. Fidyah itu baru berlangsung kalau sudah wa alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am. Bagi mereka yang tidak diberi kemampuan, bisa karena tidak mampu itu karena sakit, bisa juga karena pekerjaan yang darurat tadi itu, dan memang pekerjaannya sangat-sangat berat, angkat-angkat opo kono di kuli pelabuhan bareng itu loh, Pak. Dan itu kalau dia itu puasa gak kuat, ngelembosi, gak mangan, gak anu terus ngono.
Dan itu nggak bisa dikerjakan. Barangkali itu alternatifnya basuh baru fidyah dan tidak termasuk dosa Pak kalau sudah begitu. Karena itu bukan pilihannya tidak berpuasa, tapi karena kedzarurotan yang membuat dia tidak puasa. Berarti yang sama seperti dosa itu ya tadi itu loh, gak lapo-lapo. Ya semua kayak ngerokok bilang. Lah gak puasa aja. Gak? Nah terus aku gak kuat itu nek ketok panganan iki. Aduh, ngoten Pak ya, jadi imsak gitu di situ. Mudah-mudahan wonten sampun nggih. Nggih, muga-muga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan, wilayah tempat kita Indonesia senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah, termasuk tidak ada musibah dan bencana lagi. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam fa hayyina Rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi ilmina, wa fi rizqina, wa fi dhurriyyatina wa suratina bi rahmatika rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.